Balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Ini masih sama gua juga, dan kita hari ini tetap masih membicarakan tentang pentingnya peran wanita terhadap bangsa ini, apalagi kita lagi menghadapi pandemi COVID-19 yang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Semuanya lagi sakit kepala, semuanya lagi pusing, semuanya lagi nggak tahu mau ngapain, dan ini mungkin saatnya wanita-wanita mulai tampil di permukaan untuk bisa melakukan apa yang harusnya mereka bisa lakukan, dan pastinya positif. Dan di depan gua, wah ini luar biasa banget. Saya ada Ibu Puan Maharani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Anda ini kan satu-satunya dalam sejarah di Indonesia ketua DPR. Amin. Betul ya? Betul. Betul. Coba, saya tuh pernah baca, Ibu juga honoris causa doktor. Amin. Alhamdulillah betul. Bener ya? Ini kayak main kuis. Iya, iya. Biasanya nih pertanyaan gini, biasanya yang namanya seseorang wanita itu kalau pinter, gelarnya doktor, terus ngurusin masalah-masalah besar, memimpin, nggak bisa masak. Betul? Salah. Bisa masak. Tidak mungkin. Bisa masak. Tidak mungkin. Tapi tidak tiap hari masak. Oh, tidak tiap hari. Ya, tapi bisa masak. Mie instan? Makanan betul. Beneran? Betul. Bisa nasi masak? Goreng. Nasi goreng saya juga Ayam bisa. goreng. Kalau nasi goreng nggak masuk. Kalau nasi goreng nggak masuk. Nasi goreng bumbu jadi nggak bisa. Perkedel, bakso. Oh bisa ya? Oh ternyata bisa. Bisa. Oke. Tetap perempuan. Tetap perempuan. Oke, berarti rumah tetap diurus. Rumah tetap diurus. Kan Anda ngurusin lebih besar, DPR lebih ribet. Gimana ngurusin rumah? Ini aja ribet. Harus, perempuan tuh nggak boleh lupa dari kodratnya. Tetap harus urus rumah, punya anak, punya suami. Rumah mungkin berantakan, tapi harus berjalan mekanisme yang ada di rumah. Widih. Ini kata-kata menggambarkan pemerintahan kita, negara kita, atau apa ini barusan? Ya, salah satunya, karena kalau di rumah nggak bisa diurus, nggak mungkin bisa ngurus di luar. Iya bener ya. Iya, Ya. pusing. Pulang ke Pusing. rumah pusing. Bener pusing emang Ini sekarang. curcol maksudnya. saya curcol. Saya curcol. Emang bener sih pusing. Apalagi Indonesia sekarang dalam keadaan begini ya. Ya. Saya pernah dengar Anda mengatakan bahwa negara kita ini tidak hanya butuh PSBB. Ya. Tidak perlu PSBB untuk pembatasan, tapi gotong royong berskala besar juga. Gotong royong berskala besar ya. Iya. Gotong royong berskala besar. Kenapa gotong royong? Kenapa ini? Kenapa? Apakah itu adalah fundamental kekuatan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, or what? Iya, itu salah satu fundamental. Karena apa? Gotong royong itu kan sebenarnya intisarinya dari Pancasila. Jadi bagaimana mengimplementasikannya itu salah satunya di keadaan kondisi yang sulit seperti ini. Ini kan yang susah itu bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Hampir 121 negara itu semuanya susah kena pandemi COVID. Gimana kita bisa mengatasinya dengan satu kata, yaitu gotong royong. Bukan hanya tugas pemerintah untuk melakukan ini, tapi tugas semua kita yang ada di Indonesia. Oke. Justru actually menurut saya adalah negara-negara dengan yang mementingkan HAM. Ya. Itu yang paling parah nantinya. Nah, itulah. Am I right? Ya. Ini kelebihan kita itu adalah dengan gotong royong. Kalau kita lihat seperti sekarang, dengan segala kekurangan yang ada, tetangga sekarang sudah mulai menjaga tetangganya. Kemudian menjaga lingkungannya. Kalau ada yang susah kita saling bantu. Hanya memang yang masih kurang itu adalah kedisiplinan untuk menjaga jarak, pakai masker dan lain-lain. Karena ya itu memang negara kita itu terbiasa. Kan gini, ada baiknya, ada jeleknya. Ya. Tapi gimana kalau I'm agree with this tentang gotong royong. Tapi what if banyak masyarakat yang mengatakan ini gotong royong ini, kata-kata yang diungkapkan gotong royong, saling membantu, donasi dan sebagainya adalah wujud pemerintah lepas tangan sebenarnya? Menurut saya tidak. Karena apa? Sebagai salah satu fungsi pengawasan yang ada di DPR itu, kita melakukan pengawasan apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah pusat justru saat ini melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa mereka lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kemudian mereka meminta persetujuan dari DPR untuk relokasi dan refocusing anggaran COVID. Ini bukan suatu hal yang mudah karena di bulan yang sudah menuju pembahasan APBN ke 2021 kan sekarang 2020, justru kita harus melakukan refocusing dan relokasi. Kemudian bagaimana pemerintah berusaha untuk memberikan bantuan-bantuan sosial secara nasional dengan menambah anggaran tersebut agar bansos-bansos itu bisa diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia.
Tapi ya itu juga nggak bisa begitu aja bansosnya keluar, karena refocusing dan relokasing anggaran ini jangan sampai COVID-nya selesai tapi ada masalah akuntabilitas di depannya. Jadi memang nggak mudah mengatur negara. Ya memang karena kita tidak pernah mengalami hal ini Iya. juga, jadi kita nggak pernah tahu. Oke, tapi dengan Ibu mengatakan seperti itu, what do you think? Gimana pikiran Anda dengan media saat ini? Karena kalau saya lihat media saat ini sekarang malah gencar memberitakan hal-hal yang actually negatif gitu. Ya inilah gotong royong lagi. Saya berharap itu semua media itu bisa sama-sama membangun empati Agak atau sulit persepsi. karena orang Indonesia lebih suka menikmati hal-hal yang negatif. That's the problem. Ya, justru saat ini mungkin waktunya kita restart, bahwa semua hal yang kemarin itu mungkin tidak bisa sering kita lakukan tapi kemudian membuat satu hal itu tidak menjadi lebih baik. Sekarang waktunya kita restart. Sekarang kita harus solid bersatu, gotong royong bangun ini bangsa, kasih empati buat rakyat Indonesia. Saya pribadi agak pesimis. Saya optimis. harus. Kalau saya bilang saya pesimis, beliau mengatakan pesimis, habis sudah Ya, acaranya. saya optimis. Harus optimis. Karena begini, Bu. Contoh ya, saya ngambil Ya. pengalaman pribadi saya aja. Saya itu pernah juara dunia 2 kali. Juara dunia di Amerika lagi juaranya. Saya waktu masih main sulap ya, juara dunia, world best in the world 2 kali. Tidak ada tuh media di Indonesia yang ngeliput hal tersebut. Ya. Tapi saya cerai. Maaf, Anda bahagia sekali mendengar itu. Tapi itu fakta. I know. Tapi saya juara juga fakta kan. Iya. Tapi ketika saya cerai, it's everywhere in the media. You know what I mean? You know what I mean? Itu yang jelek dikeluarkan. Sekarang gini deh, saya berani taruhan kalau saya I don't do it, tapi kalau misalnya saya cari berita tentang Ibu Puan Maharani, pasti yang keluar yang negatif. Apa terakhir kali saya ada baca yang tentang beli jamu, Satgas jamu, itu kan hal-hal gitu kan. Ya, terkait dengan jamu saya juga harus sampaikan, mungkin ini juga bisa saya sampaikan bahwa jamu atau jamu herbal yang diberikan oleh Satgas lawan COVID-19 DPR RI itu adalah buatan Indonesia. Bukan Cina? Bukan Cina. Tapi beritanya Cina. Ya, justru itu. Nah. Karena apa? Kita memberikan itu atas dasar pengalaman pribadi dari salah satu pimpinan DPR, yaitu Pak Dasko yang pernah mengalami positif COVID. Beliau minum itu buatan Indonesia, diproduksi di Indonesia. Isinya pun sebagian besar adalah herbal dari Indonesia. Dan kemudian kita berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan menyampaikan juga gugus tugas apakah boleh jamu ini kita berikan ke rumah sakit untuk diminum oleh pasien COVID. Udah ditanya nih ya? Sudah. Kemudian mereka setuju. Kita memberikan pertama kali jamu herbal itu ke Rumah Sakit Wisma Atlet. Saya menyampaikan bahwa kalau pasien mau minum silakan. Kalau pasien tidak mau minum silakan. Ini gratis, tidak diperjualbelikan. Jadi hitungannya kayak suplemen lah. Ya, kita tidak tiba-tiba ujuk-ujuk datang bagi-bagi. Yoi. Kita udah koordinasi dengan kementerian terkait. Bahkan saat pemberian pertama di Rumah Sakit Wisma Atlet itu hadir menterinya dan pejabat terkait. Artinya kan itu mereka memang memperbolehkan. Ya sudah, itu legal dong. True. Nah, But why in the news? Kemudian tulisannya dari muncullah berita seperti itu. Saya kemudian menyampaikan kalau begitu diklarifikasi saja. Jadi beberapa hari yang lalu yang dari GP Jamu itu sudah bertemu dengan wakil pimpinan DPR untuk berdiskusi dan menyampaikan hal-hal yang lain-lain. Tapi kenapa newsnya bisa keluar itu dari Cina? Ya itulah, kadang-kadang harusnya kita tuh sebelum memberitakan diklarifikasi dulu. Jangan hanya satu pihak tapi dua pihak. Oke. Tapi kan Ibu ngerti dong bahwa Anda mengklarifikasi ini dengan berita Anda melakukan kesalahan ngambil dari Cina. Ini beritanya akan lebih gede. Nobody looking at this. Tidak ada berita yang membuat ini dengan banyak. This is the biggest point. Balik lagi dong, harusnya media tetap berpegang pada kode etik gitu aja. Saya pernah sekolah di komunikasi loh. Oh, saya tahu Saya pernah jadi wartawan loh, jadi saya tahu. Pernah jadi wartawan, Bu? Pernah. Kapan? Waktu kuliah. Waktu kuliah jadi wartawan? Wartawan magang. Karena waktu itu memang menjadi salah satu persyaratan untuk bisa skripsi itu harus jadi wartawan magang di Forum Keadilan. Oh, nah gelar doktor itu didapat atas dasar
budaya, Ya kebudayaan kebudayaan dan kemudian politik. kebudayaan dan politik ya. Politik dan Undip kebudayaan. itu ya? Undip karena saya waktu itu sebagai Menko PMK dianggap sudah banyak sekali membantu atau melakukan hal-hal yang terkait dengan budaya dan You know what? politik. Saya pernah nonton itu Apa tuh? video Anda mendapatkan penghargaan tersebut. Tapi pada saat itu Ibu dipanggilnya kalau tidak salah ya, Puan Maharani, Natasha Naksyatra Kushala Devi. Betul ya? Betul. Natasha Kushala Devi. Iya. Itu sebenarnya nama lengkap saya yang tidak pernah saya sampaikan ke publik kalau acara-acara resmi. Itu ada artinya? Ada. Apa? Artinya perempuan yang turun dari langit. Widih. Oke, nah ini balik lagi sebagai DPR ya, Iya. sebagai ketua DPR. Stres nggak jadi ketua DPR? Ya pasti ada stresnya. Nggak kebayang kan? Bahwa Kejadian begini COVID. ya iyalah, nggak ada yang membayangkan. Pas Didi bayangin kan tidak ada. Ini 2 bulan yang lalu kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa keluar. Tiba-tiba stop, nggak bisa kemana-mana. Oke, tapi Bu Puan kita ini bicara tentang wanita. Ya. Di masa pandemi seperti ini, not as you as ketua DPR, ya maksudnya lupakanlah Anda ketua DPR, tapi wanitanya di masa pandemi ini apa yang bisa wanita lakukan? Banyak sekali yang bisa wanita lakukan. Sekarang ini kan hampir semuanya itu orang work from home, kerja dari rumah. Artinya ya perempuan-perempuan ini juga kerja dari rumah, dan dari data yang ada 70% tenaga medis itu di seluruh dunia itu perempuan. Oh, wow. Dan mereka tetap dengan dedikasinya itu keluar rumah menjaga pasien, menjadi perawat, menjadi dokter dan lain-lain segala macam. Dan bahkan 60% perempuan tenaga UKM itu yang membuat masker dan lain-lain itu perempuan juga. Di rumah tetap harus kerja, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, tetap harus perempuan-perempuan juga. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan perempuan. Dan saya bangga jadi perempuan, dan banyak sekali yang sudah dilakukan oleh perempuan-perempuan terkait dengan pandemik ini. Ngurusin sembako, ngurusin macem-macem, ngurusin obat, ngurusin segala macam itu perempuan. Ya sederhana aja. Sekarang kan school from home, learn from home. Anak-anak bikin PR, bikin apa itu kan ibu stres loh ngajarin anaknya. Kecuali saya, kalau saya yang stres karena saya ngajarin anak saya. Karena tadi saya bisa diketawain itu ya. Makasih loh. Luar biasa. Tapi intinya adalah wanita justru memegang peranan penting ya. Sangat penting menurut saya. Satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Ibu olahraganya apa ya? Karena saya lihat dari tadi Anda pakai Fitbit Alta itu pasti buat ngecek berapa jalan, jantung dan sebagainya. So, Waduh. what you do buat jalan kah? Jalan. Biasanya outdoor. Sekarang karena nggak bisa keluar, saya jalan di rumah. Komplek atau di dalam rumah? Di treadmill. Di treadmill, jalan di treadmill. Karena kan sekarang nggak boleh keluar rumah ya, sudah ikut nggak outdoor, indoor aja. Sama rowing, sekarang saya lagi coba rowing. Menarik. Iya. Yang pakai angin atau pakai angin? Yang pakai angin kipas itu. Iya. Itu berat banget kan? Ya memang harus step by step lah, saya lagi coba. Mungkin ya nanti bisa ada manfaatnya. Ada yang pakai air. Iya, saya pakai angin. Yang pakai angin. Iya. Oh, itu berat banget, tapi anginnya terus lempar ke sini kan. I tried that berapa kali, capeknya luar biasa Iya, itu. So you do rowing juga tiap hari. Iya. Pilih masak atau pilih treadmill dan rowing? Treadmill dan rowing. Oke, kelihatan tipenya seperti apa ternyata. Oke. Baik Bu Puan, terima kasih banyak ya udah hadir di Net TV. Kita break dulu, nanti saya akan balik lagi. Jadi jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.